Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harakah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bahwa setiap manusia yang berdoa, beribadah, dan meminta kepadanya pasti akan dikabulkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 60. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya, umat manusia, untuk berdoa, meminta kepadanya, seraya berjanji pasti akan mengabulkan doa-doa dan permintaan tersebut. Meski demikian, terkabulnya sebuah doa tergantung beberapa faktor atau beberapa hal, misalnya kejernihan kolbu, kekhusyuan, kerendah hatian, kondisi dan keadaan yang mendesak dan hanya bisa pasrah, hingga kebersihan badan seseorang dari makanan dan minuman yang haram. Satu lagi tentu pasti atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, ada 3 kondisi atau keadaan khusus yang menjadi lantaran doa seseorang cepat terkabul dan mustajab. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ada 3 kondisi di mana doa seorang manusia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, cepat terkabul atau mustajab. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan ketiga, orang yang terzolimi yang diangkat oleh Allah di atas awan. Dibukakan baginya pintu-pintu langit, lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaanku, aku pasti akan menolongmu meski setelah beberapa waktu." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Kubro, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Penyebutan 3 golongan orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah dalam hadis tersebut punya makna dan alasan khusus. Misalnya pertama, pemimpin yang adil adalah seorang yang di pundaknya mengemban amanah dan bertanggung jawab atas urusan, kemaslahatan, hingga kesejahteraan umat dan masyarakat luas. Di tangannya terdapat kekuasaan dan kekuatan yang jika tidak digunakan dengan adil dan benar, maka ia dapat menyengsarakan orang banyak. Karena kekuasaan, kekuatan, dan kewenangan besar sangat mudah menggoda hawa nafsu seseorang untuk cinta kepada dunia, cinta pada pengakuan status, wewenang, dan rasa hormat dari orang lain. Orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah selanjutnya adalah orang yang menjalankan puasa. Secara khusus bahkan Allah menyatakan bahwa ibadah puasa itu untuknya. Orang yang berpuasa rela meninggalkan kebutuhan manusiawinya, mengabaikan keinginan hawa nafsu demi mendekat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, "Semua ibadah anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam keadaan puasa, seseorang dicegah dari makanan dan minuman yang ia sukai. Jangankan yang haram, makanan dan minuman yang halal pun ketika seseorang sedang menjalankan ibadah puasa, ia dilarang atau tidak boleh mengonsumsinya. Sejak fajar hingga terbenamnya matahari, orang yang berpuasa dituntut untuk mengosongkan perutnya, menahan segenap keinginan hawa nafsunya terhadap hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti itu, seseorang dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan syahwatnya. Dan dalam kondisi seperti itulah, doa yang ia panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan orang yang terzolimi. Kondisi terzolimi merupakan situasi dan keadaan yang tidak mengenakan. Orang terzolimi mengalami perlakuan yang tidak adil dan sewenang-wenang dari pihak ataupun orang lain. Ini sekaligus merupakan warning atau peringatan keras bagi para pelaku kezoliman bahwa orang yang terzolimi atau teraniaya merupakan orang yang doanya mudah diijabah oleh Allah. Tidak ada hijab antara Allah dan orang yang terzolimi. Segala sumpah, makian, kata-kata buruk orang yang terzolimi adalah doa yang didengar Allah. Maka berhati-hatilah. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 148, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Demikian kurang lebihnya tentang 3 kondisi serta keadaan di mana doa seseorang menjadi sangat mustajab atau cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kondisi dan situasi seperti apapun mampu menjadikan kita untuk selalu dan tetap mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas support dan dukungannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.